Selamat malam. Suara saya bisa terdengar? Sambil nunggu yang lain, kita mulai dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini yang lainnya pada kemana ya? Sebentar, saya cek dulu. Oke. Mana linknya? Oh, ini. Oke, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Kita mulai dulu ke pertemuan untuk malam hari ini. Seperti biasa, sebelum masuk materinya, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sip, 1, 2, 3, 4, langsung rame. Iya, selamat malam. Suaranya jelas kan ya? Untuk malam hari ini, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang bab apa yo kemarin? Dia masih ingat? Persilangan dan pewarisan sifat ya. Sudah selesai. Nah, sip, Mbak Ica masih ingat. Untuk malam hari ini, tadi kan saya baru ngepost nilai UTS sama tugas-tugas. Alhamdulillah kelas ini rajin-rajin ya. Tugasnya sudah penuh semua. Mungkin ada 1-2 orang yang belum penuh. Terus UTS-nya juga sudah semua. Jadi malam hari ini kita bahas UTS-nya dulu. Kan waktu itu belum sempat dibahas karena masih ada yang belum ngumpulin. Nah, sekarang sudah. Ini sudah semua kan ya? Sudah. Jadi malam hari ini kita bahas. Saya cek. Mbak Ica namanya di sini udah ada kan ya? Nama Facebooknya siapa? Mana ini? Oh, saya bingung beda sama nama Facebook soalnya. Oke, sip. Tadi sudah dikirim ya, tapi belum. Sudah saya masukkan, nilainya sudah saya koreksi, tapi belum di-update di sini. Oke. Oh. Calon anak. Iya, nggak apa-apa. Kita bahas ya nanti. Jadi tadi kan sudah saya posting nilainya. Jadi sudah tahu kan salahnya berapa. Bagus-bagus sih nilainya, lumayan lah. Nilai rapotnya udah kelihatan. Nanti tinggal ditambah UAS udah bagus. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi soalnya kemarin kan 20. Ternyata ada satu soal yang ABC-nya itu tertukar. ABC-an yang tertukar. Jadi saya itu kesalahan saya yang salah ketik. Jadinya ada satu soal yang bonus. Nah, karena itu kalau dilihat dari list nilainya kan ada yang dapat 100 ya. Aslinya itu benar 19, tapi karena ada satu soal yang bonus,
tambah 1 deh, jadi benar semua. Asik banget ya, ada dapat 100. Nah ya, ada 2 orang yang dapat 100. Ya, beruntung sekali karena ada soal bonus, untung ya. Oke, kalau gitu udah bagus-bagus ya kok. Yang lainnya nilainya juga bagus-bagus, nggak ada yang remedi lah. Kita koreksi dulu, nanti mungkin sambil punya Mbak Ica belum saya posting di situ, tapi udah saya koreksi tadi. Berapa ya tadi ya? Lupa Mbak. Nanti bisa dikira-kira yang bener yang mana, yang salah yang mana. Terus oh ternyata jawaban saya ini salah ya, jadi yang bener tuh begini gitu. Oke, kita mulai langsung ke nomor 1. Di sini saya tulis kuncinya ada di sini. Ini soalnya bener ini kan ya? Jawablah pertanyaan berikut dengan teliti, tepat, dan jelas. Nomor 1. Empedu adalah zat sisa berbentuk cairan yang berasal dari... Nah, ini nih. Ini... Oh, gitu. Tadi kan sudah saya bilang bisa di forward aja ya, gak apa-apa. Ini... Di sini sudah saya kasih clue. Sebenarnya ini tuh saya ngambil dari soal UAS tahun lalu. Jadi harusnya ini nggak ada nih. Kebetulan saya lupa menghapus clue-nya. Ini tuh clue. Terus dari clue-nya ini sudah dibilang yang A ini penyaringan darah dalam ginjal. Padahal empedu ini bukan di ginjal. Ternyata ada yang menjawab A. Ya berarti salah kan? Ini sudah jelas tertulis di sini. Empedu bukan di ginjal. Kemudian sisa pencernaan protein. Sisa pencernaan protein ini berasal dari urea, padahal yang ditanyakan adalah empedu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Empedu itu berasal dari perombakan sel-sel darah merah. Tentunya nggak cuma darah merah aja ya, ada komponen yang lain, tapi yang benar di antara pernyataan ini cuma yang C, perombakan sel-sel darah merah. Ini penyaringan darah benar, tapi ini bukan di ginjal. Yang ini nggak mungkin ya, ini kan salah. Sel makanan tidak dapat diserap oleh usus halus itu nanti jadinya kotoran. Yang ini juga salah, jadi yang paling benar cuma C. Mungkin bisa diingat-ingat, oh saya dulu jawab A, pantesan salah gitu. Padahal udah ada hintnya loh di sini, udah ada clue-nya. Empedu bukan di ginjal. Oke? Bisa dipahami yang ini? Lanjut ke nomor 2. Fungsi ginjal yang utama adalah A. Menyaring darah, membongkar protein, mengeluarkan karbon dioksida, mengeluarkan keringat. Yang benar jawabannya A. Ini gampang ya. Fungsi ginjal yang utama. Ini di buku juga ada. Di slide penjelasan saya juga ada. Jadi fungsinya ginjal itu salah satunya menyaring darah. Bukan ini juga, mengeluarkan keringat itu kan kulit. Mengeluarkan karbon dioksida berarti bisa hidung, bisa lewat jalan lain. Membongkar protein bukan. Jadi yang paling benar cuma A. Kalau mau menebak dulu boleh. Misal saya bacakan nomor 3 terus masih ingat jawabannya yang paling benar apa, A, B, C, atau D.
Silakan aja langsung dijawab ya. Soalnya terdengar kan? Lanjut ya. Soal nomor 3. Sisa-sisa metabolisme harus dikeluarkan dari dalam tubuh, sebab jika tidak dikeluarkan maka kira-kira yang mana? Apakah menghilangkan nafsu makan, menimbulkan penyakit kanker, selalu membuat kita kenyang, menjadi racun bagi tubuh? Oh, jawabannya seragam semua. Kita lihat ya. Kita lihat di kunci. Yaps, gampang ini. Benar semua ternyata. D. Harus dikeluarkan. Ini berkali-kali saya jelaskan juga ya. Karena kalau tidak dikeluarkan, dia akan menjadi racun bagi tubuh kita. Oke. Oh ya, untuk malam hari ini nanti kita bahas soal. Kemudian kita nanti masuk ke bab selanjutnya. Mungkin saya kasih pengantarnya dulu yang awal-awal, karena bab selanjutnya itu cukup banyak juga, jadi sedikit dibahas malam hari ini, lebihnya minggu depan. Lanjut ke nomor 4. Ini juga salah nih saya. Pernyataan berikut ini manakah yang merupakan fungsi ginjal? Udah ada cluenya lagi. Sebagai alat peraba, sebagai pelindung tubuh, sebagai penentu warna kulit seseorang. Jelas ya jawabannya D. Ada yang menjawab selain D nggak? Ada yang menjawab selain D? D semua ya. Di sini malah udah ada cluenya lagi. Jadi kalau sebagai alat peraba itu fungsi dari kulit. Sebagai pelindung tubuh itu juga fungsi kulit. Penentu warna kulit seseorang itu pigmen. Jadi yang benar adalah D. Nomor 4 D. Nih. D. Nomor 5. Berikut ini merupakan fungsi hati kecuali fungsinya hati kecuali loh ya, kecuali. Jadi yang di sini A, B, C, D ini ada satu yang bukan fungsinya. Apakah A? Yang A coba kita baca. Sebagai tempat penyimpanan lemak. B. Sebagai tempat mengubah gula menjadi glikogen. C. Sebagai pengatur kadar gula dalam darah. D. Sebagai tempat pembentukan protomin dan fibrinogen. Yang A. Oke, semuanya jawab A. Yaps, bener. Pinter-pinter. Jawabannya A. Yang lainnya ini semuanya adalah fungsi hati, yaitu tempat mengubah gula menjadi glikogen itu di hati. Pengatur kadar gula dalam darah, pembentukan protomin dan fibrinogen. Sip. Nomor 6. Proses pembuahan. Cepat sekali Teh Rani. Langsung ya. Fertilisasi. Proses pembuahan sel telur oleh sperma. Ini kemarin ada yang jawab salah, padahal ini gampang banget ya. Tinggal diteliti aja. Pembuahan sel telur oleh sperma. Namanya pembuahan itu kan pasti fertilisasi ya. Kalau konjugasi ini bukan, ini bukan melalui pembuahan, kopulasi juga bukan, nidasi ini malah keluar dari bahasan. Kita lihat B jawabannya. Gak ada yang lain ya. Jelas banget ini B. Kemudian untuk melindungi janin dari goncangan, maka sekitar janin terdapat plasenta, air ketuban.
ketumban dinding rahim pembuluh darah. B. Mbak Enam jawab B. 7B. Benar jawabannya Mbak Endah. Jadi melindungi dari goncangan itu mungkin memang janinnya terbungkus oleh plasenta juga ya, terdapat dalam dinding rahim, karena kan di dalam rahim, jadi ada dinding rahimnya juga. Nah, itu memang melindungi janin, maksudnya menutupi gitu ya, mengcover, menutupi gitu. Tapi yang melindungi dari goncangan, istilahnya kalau misalkan ibunya bergerak-gerak, beraktivitas kan bergerak-gerak gitu ya, janinnya ini nggak terlalu tergoncang-goncang karena ada air ketumban di situ. Begitu. Ada yang menjawab lain? Benar semua? Bisa difahami kan? Benar ya jawabannya Mbak Indah. P. Sip. Nilainya bagus-bagus kok. Coba saya lihat. Ada yang benar 20 malah. Benar semua. 17, 14 rata-rata. 17, 14, 15 rata-rata benernya segitu. Lanjut nomor 8. Alat reproduksi perempuan terdiri dari ini yang mungkin agak lupa-lupa pastinya. Kalau untuk mengingatnya lagi mesti dicek lagi. B. Ini kalau yang teliti mungkin kelihatan juga ya. Kelihatan ada clue-nya di sini. Nomor 8 jawabannya B. Benar Mbak Luna. Sip. Yang alat reproduksi perempuan itu ovarium, oviduk, uterus, vagina. Kalau yang A ini vas deferens ini bukan. Yang C ini epididymis ini bukan. Ini bagian kulit ya. Yang D ini ada testis ini bukan. Ini alat reproduksi laki-laki. Nah, makanya A, C, dan D ini salah semua. Yang benar cuma B. Karena semuanya benar, nggak ada yang salah. Oke, sip. Benar semua pasti. Nomor 9. AIDS. Penyakit AIDS dapat menular melalui hal berikut kecuali. Ini gampang sih. Kalau sudah sering-sering baca pasti udah tahu. D. Semuanya menjawab D. Benar. Jawabannya D. Karena nggak mungkin ya kita habis digigit nyamuk. Misal orang yang kena penyakit AIDS habis digigit nyamuk, terus nyamuknya gigit kita, itu nggak bikin menular. Karena yang bisa menularkan adalah hanya dengan A. hubungan seksual, B. transfusi darah. Nah, ini hati-hati ya, transfusi darah. C. pemakaian jarum suntik secara bergantian. Tuh. Jadi tidak menular melalui gigitan nyamuk. Kalau yang menular melalui gigitan nyamuk itu demam berdarah ya. Lanjut ke nomor 10. Saraf motorik berfungsi meneruskan impuls saraf dari, ini nggak boleh salah nih, udah berkali-kali kita bahas ini. A. Otak ke otot, otot ke otak, luar ke saraf, badan sel ke otak. Ada jawaban lain? Ada yang menjawab selain A? Yang menjawab selain A salah, karena jawabannya benar memang A. Kalau sensorik itu yang bekerja dulu ya, dari luar ke otak. Kemudian setelah itu motorik yang bekerja dari otak ke otot. Oke.
Nomor 11 sekarang. Penyakit kencing manis disebabkan oleh kekurangan hormon. Nah, ini gampang sih. D. Nah, benar. Insulin. Mungkin juga yang punya pasien ya, penyakitnya amahnya atau akongnya kencing manis. Ini sih banyak menyerang orang lanjut usia memang. Tidak memungkinkan untuk menyerang orang muda juga. Oh ya, benar ya Mbak Ica ya. Nah, berarti itu memang kekurangan hormon insulin. Karena faktor semasa muda mungkin pola makan, pola hidupnya, dan ditambah dengan sudah lanjut usia ya. Namanya apa Mbak kalau di sini? Bahasa Chinese ya paling ya. Bahasa Chinese-nya kencing manis apa? Kencing itu apa manis? Tang nyauping. Oh gitu ya. Oh iya benar-benar. Tang itu artinya gula. Mungkin nyauping itu kencing. Saya nggak ngerti. Kalau kencing itu bahasa Chinese-nya apa ya? Kalau tang itu gula. Oh sakit. Oh sakit manis. Sakit gula. Gula atau manis gitu kan, tang. Oh iya benar-benar. Sama aja ya. Kalau diartikan jadinya kencing manis, sakit manis. Ilmu baru ini. Tang nyauping. Kekurangan hormon insulin ya kan. Kalau insulin apa dong jadinya? Tetap ya. Apa di bahasa Cinain juga? Orang sini tuh biasanya sukanya semuanya diterjemahin aja Mbak. Padahal kalau kita di dunia kesehatan biasanya kan ya, nama penyakit ini itu apa ya, misal hipertensi misal, ya tertulisnya hipertensi gitu. Tapi kalau di sini semua itu diterjemahkan sukanya. Jadilah sakit manis, sakit gula. Ini udah gampang ya. Kekurangan hormon insulin. Lanjut ke nomor 12. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum lanjut? Atau ada yang mungkin menambahkan apa pengertiannya, cerita-ceritanya? Gak ada? Bentar ya. Coba lanjut ya. Nomor 12. Berikut ini merupakan jenis saraf berdasarkan fungsinya kecuali B. Ada yang menjawab lain? Sip. Coba kita lihat. 12 jawabannya B. Benar. Kayaknya saya bikin soal terlalu gampang ya. Pada bener semua loh. Terlalu gampang ya. Kalau terlalu gampang mungkin nanti UASnya saya bikin yang beda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rati. Iya tah, terlalu gampang ya. Jangan dong. Iya deh. Ya berarti
Kalau memang sudah nilainya bagus-bagus, oh berarti semuanya sudah paham. Memang kelas ini rajin-rajin kok, kelasnya selalu rame, terus di kelas juga suka diskusi, suka kasih pertanyaan macam-macam, sharing-sharing. Nah kan asik. Jadi wajar kalau nilainya bagus-bagus. Memang sip. Berarti saya menjelaskannya sudah bisa difahami gitu ya. Iya Mbak Rati, nggak apa-apa, silakan. Oh gitu. Oh gitu ya. Waalaikumsalam Mbak Mei, silakan. Saya pikir terlalu gampang soalnya Mbak. Enggak ya? Sinyalnya bagus. Oh, itu faktor penting ya Mbak Indah ya. Iya, jadi penjelasannya bisa diserap semua gitu ya. Sip. Kalau bisa di semua kelas kayak gini aja. Jadi rajin-rajin, terus di kelas suka diskusi juga, sharing-sharing. Kan kita nyantai kan di kelas ya. Kadang bercanda-bercanda kan, terus sambil cerita-cerita. Kalau gitu kan belajarnya nggak ngerasa susah, nggak ngerasa terbebani gitu, karena enjoy aja di kelas ya. Sip, nanti UASnya kalau bisa semuanya dapat 100 ya. Gak pernah hutang lagi. Iya, saya nggak suka ngutang Mbak. Soalnya kalau ngutang nanti nggak tahu di sahurnya kapan. Makanya saya juga usahakan tepat waktu, terus tiap minggu tertib gitu. Ya nggak apa-apa Mbak Ica, kan yang penting kalau memang berhalangan hadir, tugas-tugasnya tetap dikerjakan supaya tetap dapat nilai. Nah, kalau yang masuk kelas itu mesti dapat poin plus, pastinya dapat ilmu banyak ya, meskipun sama-sama mengerjakan tugas loh. Yang sedang masuk kelas di sini 7 orang, 7 berapa nih, 9 yang sedang masuk kelas di sini, sama yang berhalangan untuk masuk kelas, sama-sama ngerjain tugas sih, nilainya mungkin bisa sama bagus. Tapi kalau di kelas kan lebih banyak ilmu baru, bisa tuker ilmu sama temannya gitu. Jadi tetap kalau bisa, memang nggak ada halangan sama sekali, tetap harus masuk ya. Sip. Ya, nanti UASnya 100 semua ya. Seneng banget saya kalau udah bener semua jawabnya. Kita lanjut. Yang baru datang silakan langsung bergabung. Ini kita membahas UTS-nya dulu supaya tahu salahnya di mana. Terus nanti bagian selanjutnya masuk ke materi baru. Nomor 13. Bagian mata yang berfungsi merefleksikan benda yang dilihat dan kemudian meneruskan ke otak adalah, gampang nih, ini sering disebut-sebut. Apa jawabannya? Apakah pupil, lensa mata, retina, bagian kuning mata? C. Semuanya menjawab C. Wah, kompak sekali. Tadi nomor berapa ya? Nomor 13. Bener ya? Jawabannya adalah C. Nah, ini kita sambil ingat-ingat satu-satu. Bagian mata yang berfungsi merefleksikan benda yang dilihat yang kemudian diteruskan ke otak. Itu kan yang di sini ya. Anggaplah ini mata. Ini di sini ya, retina di sini. Terus di sini kan ada lensa mata. Di sini ada pupil.
Nah, kalau yang pupil ini fungsinya mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Kalau lensa mata ini kan melindungi bagian depan mata. Bagian kuning itu yang ini, badannya. Kuning ke ya putih tulang lah ya. Kuning putih ke kuning-kuningan maksudnya. Ini bisa juga disebut badan bening dalam mata. Retina letaknya di sini. Jadi merefleksikan bayangan itu kan mencerminkan bendanya masuk ke sini terus direfleksikan oleh retina. Gampang ya. Nomor 14 sekarang. Kelenjar yang menghasilkan dua hormon yang terletak di dalam tenggorokan manusia adalah C. Oh sama ya, jawabannya sama kayak nomor 13. C. Mantep, bener semua ini. Gak percaya, kita cek bener C. Makanya kok dapat 100. Ada yang dapat 100, jawabannya memang bener semua. Kelenjar yang menghasilkan dua hormon terletak dalam tenggorokan. Jadi kalau di tenggorokan itu kalau saya dulu sih sudah hafal di luar kepala ya, pasti namanya tiroid sama paratiroid. Kan gampang ya diingatnya namanya. Tiroid, paratiroid itu dua hormon dalam pangkal tenggorokan manusia. Kalau timus dan pineal ini kan di bagian belakang kepala, di sampingnya otak, entah samping mana, pokoknya bagian belakang kepala. Adrenal sama kidney ini di ginjal. Ovari dan uterus ini di alat kelamin perempuan. Dari namanya kan kelihatan ya, ovarium, ovari. Tuh. Jadi jelas yang letaknya di tenggorokan cuma dua ini, tiroid dan paratiroid. Oke? Ini salah ketik nih. Kan. Nomor 15. Saluran yang menghubungkan antara hidung dan rongga telinga. Ini gampang loh. C juga ya. Iya, ini C semua. 13, 14, 15 jawabannya C semua. Sip ya, bener ya. Ini nggak ada yang nyamain deh. Saluran Eustachius ini satu-satunya yang menghubungkan hidung dan rongga telinga. Masih ingat nggak pas materinya dijelaskan? Biasanya kita kalau kemasukan air dari telinga itu hidungnya kan terasa apa ya namanya tuh? Kayak ada yang menekan gitu juga sih. Apa ya? Merasa apa itu namanya? Terus kalau misal kemasukan airnya di hidung, telinga kita kan kadang berdengung-dengung gitu kan. Nah, itulah mengapa. Karena antara hidung dan rongga telinga ini ada yang menghubungkan, yaitu saluran Eustachius. Oke. Nomor 16. Berikut yang bukan merupakan jenis atau macam dari adaptasi adalah, ini gampang banget nih, yang bukan jenisnya adaptasi. Jangan salah baca ya, yang bukan. D ya, sepakat D. Sip. Nah, yang bukan merupakan jenis atau macam dari adaptasi adalah morfologi ini, iya, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Jadi kalau generatif ini apa? Kalau bukan adaptasi terus dia apa? Gitu. Ada yang bisa menjawab? Generatif ini apa? Masih ingat materinya 2 minggu lalu? Iya, 2 minggu lalu. Kalau A, B, C itu kan jenisnya adaptasi. Kalau D ini jenis apa? Ada yang bisa menjawab? Gampang loh.
lupa. Masa lupa? Mana ini? Jadi iya, benar sekali Mbak Mei. Generatif ini jenisnya perkembangbiakan atau reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, benar banget. Mana ya? Ini kan bukan masuk jenis adaptasi. Dia adalah termasuk jenis atau macam dari salah satu macam dari cara reproduksi atau cara berkembang biak ya. Kalau yang ini semuanya adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Oke? Sip. Oh, pantesan dapat 100 ini. Nomor 17. Tumbuhan yang tempat hidupnya adalah tempat lembab disebut ini nih. Macam-macam tempat hidup tumbuhan. C. Hygrofit. B. Spora. Yang mana jawabannya yang benar? Coba kita cek. Ada yang menjawab yang lain? Nomor 17 jawabannya C. Yang benar C ya. Tumbuhan yang tempat hidupnya adalah tempat lembab disebut hygrofit. Nah, kalau Mbak Mei menjawabnya B, memang benar, spora ini hidupnya di tempat lembab. Kan jamur ya. Jamur hidupnya di tempat lembab, benar. Tapi yang ditanyakan di sini adalah penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya gitu. Jadi bukan tumbuhannya apa aja. Kalau tumbuhannya apa aja nggak cuma spora, ada spora, tumbuhan paku, lumut, banyak. Jamur juga macam-macam kan, jamur ini, jamur itu, jamur itu. Nah, itu spora itu memang macam tumbuhannya iya. Tapi yang di sini ditanyakan adalah tempat hidupnya. Jadi kalau tempat hidupnya di tempat lembab, ini termasuk jenis tumbuhan apa sih? Oh, itu adalah hygrofit. Jadi spora ini termasuk tumbuhan hygrofit gitu maksudnya. Oke? C ya jawabannya. Lanjut nomor 18. Perubahan warna kulit hewan yang disesuaikan dengan warna lingkungan disebut. Ini biasanya suka ketukar-tukar nih. Yang benar yang mana? Oh kan, ada yang D, ada yang A. Kok A? D. Perubahan warna kulit hewan disesuaikan dengan iya, Mas Dharma berarti salah ya. Coba kita lihat deh siapa yang benar. Jawabannya D. Mimikri, biasanya ini suka ketukar sama autotomi. Kalau autotomi itu loh yang cicak, memutuskan ekor. Cicak. Nah, kalau perubahan warna kulit hewan yang disesuaikan dengan warna lingkungan, itu namanya mimikri. Berarti ini salah satu contohnya yaitu si bunglon itu melakukan adaptasi namanya mimikri. Bener sih Mas, itu memang salah satu proses adaptasi. Cuman yang ditanyakan di sini lebih detail lagi. Perubahan warna kulit hewan yang disesuaikan dengan warna lingkungan. Nah, itu disebut apa? Itu prosesnya disebut mimikri. Kalau adaptasi, ya benar, itu adalah salah satu tingkah adaptasi, tapi yang ditanyakan di sini detailnya. Gitu. Makanya yang benar adalah mimikri, bukan adaptasi. Oke? Nah, ini dia yang nomor 19 ini adalah bonusnya. Jadi
semuanya nomor 19-nya saya benerkan, makanya ada yang dapat 100 kan. Nggak tahu itu nomor 19-nya benar atau salah, karena jawabannya nggak ada yang benar. Makanya saya kasih bonus. Coba diperhatikan nomor 19. Pernyataan berikut yang merupakan reproduksi tumbuhan secara alamiah adalah nomor. Ini semua benar, Mbak. Karena ini saya yang salah ketik, jadi bonus. Pernyataan berikut yang merupakan reproduksi tumbuhan secara alamiah. Reproduksi secara alamiah. Nomor 1. Tunas pada pisang, tebu, bambu. Ini reproduksi alamiah bukan? Silakan dijawab iya atau bukan gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu jawabannya yang paling benar itu nomor berapa sama nomor berapa. Dan itu antara A, B, C, dan D ini nggak genap. Harusnya kurang satu. Alamiah ya, benar ya. Tunas itu alamiah, benar. Berarti ini benar. Yang nomor 1 ini benar. Rizome akar tinggal pada familia jahe, kunyit, dan kencur. Benar nggak? Sekalian dicocokkan ininya. Di sini kan dibilang benar. Tunas pada pisang, tebu, bambu. Apakah benar memang pisang itu pakai tunas? Oh iya benar. Tebu juga pakai tunas? Iya benar. Bambu pakai tunas? Iya memang benar. Rizome atau akar tinggal pada familia jahe, kunyit, kencur. Benar ini. Jahe, kunyit, dan kencur semuanya pakai pembangbiakannya semuanya pakai akar tinggal. Benar ya. Nomor 3 sekarang. Umbi akar pada jamur. Apakah benar? Benar? Mbak Mem jawab benar. Nomor 3 ini? Nomor 3 benar nggak? Umbi akar pada jamur. Salah, benar. Salah benar. Iya, jawabannya Terani benar. Ini tuh bukan. Karena jamur itu nggak pakai umbi akar ya. Pakai apa? Spora atau tunas kecil. Tunas kecil. Itu namanya spora. Kalau yang pisang tadi kan kelihatan ya tunasnya memang segitu. Tunasnya bambu, tunasnya tebu, tunasnya bambu. Tunasnya bambu si rebung. Itu kan tunasnya bambu, kelihatan. Kalau jamur ini punya tunas juga, namanya spora. Ini kecil-kecil. Nah, jadi pakai nama lain, spora. Bukan umbi akar, ini jelas salah. Nomor 4. Umbi batang pada kentang dan ubi jalar. Benar atau salah? Nomor 4. Nomor 3 udah ya. Nomor 4 sekarang. Benar. Iya. Jawabannya Teh Rani, Mbak Mei semua benar. Ini benar. Jadi harusnya pilihannya itu nomor 1, 2, dan 4 adalah benar. Tapi di ABC-nya nggak ada. Ini 1 sama 2 doang. Ini 1 sama 4. Ini 1 sama 3 kan 3 salah. Ini semua benar. Nah, makanya saya bikin bonus karena di ABC-nya saya ngantuk. Maaf ya. Tapi nggak apa-apa, beruntung. Gara-gara bonus ini, Teh Rani pilih B. Ya, B itu 1 sama. Harusnya kalau jawab A atau B benar. Tapi ya karena rancu, jadi saya pakai bonus aja karena saya yang salah ketik. Harusnya jawabannya kalau nggak A ya B, benar dua-duanya.
tapi karena salah ketik gini kan membingungkan, ini yang mana yang benar, jadinya saya pakai bonus deh. Tapi beruntung ya, karena ada bonusnya, jadi nilainya menambah nilai kan, banyak kan, bisa 100. Yang 100 itu nomor 19 nya mungkin ada yang jawabannya kan saya benarkan semua, meskipun D meskipun C saya benarkan semua. Yang penting bisa paham ya ini. Jadi harusnya 1, 2, sama 4. Nomor 3 ini salah ya. Jamur berkembang biaknya nggak pakai umbi akar, pakai spora. Terus kentang sama pilih A ya. Oh berarti bener. Iya mbak, yang bikin soal ngantuk ini. Yang kentang sama ubi jalar itu berkembang biaknya dengan umbi batang, bener. Ini diingat-ingat ya. Oh kalau pisang tebu bambu itu pakai tunas. Yang golongannya si jahe-jahean, kencur, kunyit, apa itu namanya? Apa itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia mbak? Golongan jamu-jamuan apa ya? Itu pokoknya itulah. Jahe, kunyit, kencur berkembang biaknya dengan rhizome atau akar tinggal. Jamur dengan spora. Yang kentang, ubi jalar itu kan buahnya ada di tanah ya, itu mereka berkembang biaknya dengan umbi batang gitu. Oke? Bisa difahami? Terakhir ya. Ya bener semua kok, jangan khawatir. Yang jawab A, B, C, D semua saya benarkan, karena yang salah pilihannya. Lanjut ya, terakhir nomor 20. Reproduksi hewan secara vegetatif dengan membelah diri terjadi pada, gampang sih. Oh cepet banget mainan jawabnya. Nggak ada lagi yang lain ya. Membelah diri itu pada hewan bersel satu, amoeba. Ini vermes, ini cacing, dia masih bertelur. Plasmodium ini bersel satu juga, dia tapi dengan spora, jadi bisa bertunas. Ini juga dengan tunas. Yang membelah diri adalah amoeba. Oke? Sip. Saya senang sekali ngelihat hasil nilainya UTS. Masih ada UAS ya. Bagus-bagus nih. Ada yang mau ditanyakan dulu dari ini yang UTS-nya?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak ada? Mungkin ada yang mau ngasih tambahan apa ya? Ini kayaknya soalnya kurang banyak deh, cuma 20 gitu. Tuh kan, bener kan, ada yang minta tambah soal. Kalau dulu sih mungkin saya bikinnya ini ya, ada ABC-an, ada multiple choice kayak gini, ada IC juga. Tapi karena sekarang sudah diseragamkan semua, jadi semua jadi semua mapel semuanya multiple choice dengan 20 soal, 20 butir. Jadi ya enak lah, lebih gampang. Iya bener Teh Rani. Oh, kirain Mas Dharma mau nambah tadi. Ya karena memang nggak cuma satu kan ya, mata pelajarannya banyak, dan waktunya teman-teman di sini juga nggak banyak kan. Tugasnya nggak cuma belajarnya kan, untuk mengisi kekosongan itu aja. Jadi ya kiranya 20 itu udah cukup lah. Tugas-tugas kemarin yang saya pernah kasih tugas cuma 10 soal IC itu juga udah bagus-bagus, udah bener semua nilainya sudah bagus. Nah yang tugas ini nih, tapi tugas ini nyantai sih, kalau memang nggak nemu bunga ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan gitu. Yang tugas itu pengamatan bunga, sudah banyak yang ngumpulin sih di sini. Kalau yang belum, boleh kalau memang di sekitar lingkungannya, sekitar tempat tinggal, sekitar mungkin pas jalan-jalan gitu, kalau nemu langsung aja di foto, kayak punya Teh Rani, punya Mas Dharma, Mbak Mei, Mbak Luna, siapa lagi ya, Mbak Ratih juga ya. Nah karena Mbak Ica kemarin-kemarin belum sempat masuk, jadi mungkin belum tahu. Nanti saya ini deh, saya tag di Facebook deh biar tahu. Nanti saya tag di Facebook ya. Orangnya offline. Itu nggak wajib banget sih. Maksudnya kalau memang nggak nemu, susah, ya udah nggak apa-apa, nanti aja belakangan ya. Santai aja. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Sip. Iya, Mbak Ica kemarin kan yang awal-awal kemarin belum sempat masuk, jadi mungkin ada tugasnya nggak tahu. Nanti saya tag di Facebook ya. Teman-teman sudah banyak yang ngerjakan, jadi cuma pengamatan bunga. Gampang kok. Nanti saya tag, nanti pasti langsung paham. Terus mengerjakannya bisa kapan aja. Kalau sempet pas keluar rumah, pas jalan-jalan ada bunga, tinggal dipotret, seret jadi. Oke? Oh, jadi iya ya, lagi di rumah sakit ya Mbak ya? Ya nggak apa-apa, di depan kebanyakan gampang banget berarti.
Nanti biar lebih jelasnya saya tag aja. Oke, gak ada yang mau ditanyakan nih? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, bab berikutnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang persilangan dan pewarisan sifat. Untuk pertemuan kali ini, bahasannya adalah bioteknologi dan penerapannya. Pernah dengar nggak sebelumnya bioteknologi? Mungkin ada yang pernah dengar kerja di pabrik misalkan. Apalagi Taiwan ini merupakan salah satu negara yang sangat memanfaatkan bioteknologi juga. Pernah dengar nggak kira-kira? Ada yang pernah tahu? Meskipun belum paham, tapi pernah dengar aja. Nggak ada. Nggak ada, ini bener. Oke, kita buka aja kalau gitu. Nah, sebelumnya kita mengulas sejarahnya sedikit. Bioteknologi sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Dengar pernah, tapi artinya gimana gak paham. Oh ya, Mbak Ica benar. Mungkin masih agak bingung ya, apa sih bioteknologi itu apa? Bio ditambah teknologi. Seperti lessons makanan. Lessons itu apa, Mbak? Makanan. Kalau dibilang makanan, ya benar. Memang beberapa produk dari bioteknologi itu hasilnya makanan. Makanya tadi saya bilang Taiwan ini merupakan salah satu negara yang sangat memanfaatkan bioteknologi juga. Nah, ini sekarang kita pahami di sini. Apa sih bioteknologi itu? Jadi sebenarnya bioteknologi sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme di sini maksudnya adalah bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur atau ragi untuk membuat makanan bermanfaat seperti tempe, roti, anggur, keju, dan yogurt. Kalau ini tahu kan? Ini pasti tahu lah. Tempe, roti, anggur. Anggur ini minuman ya, bukan anggur buah maksudnya. Anggur merah. Anggur merah. Itu maksudnya, bukan anggur yang buah. Jadi minuman anggur, bukan ya pastinya. Ya, biar nggak salah paham, di sini saya jelaskan. Wah, masih ingat Mas Dharma. Saya udah lahir loh pas ada lagu itu. Jadi ada tempe, roti, anggur, keju, dan yogurt. Kalau ini kita tahu. Oh iya, tempe, roti, anggur, keju, yogurt. Jadi sebenarnya makanan-makanan ini, beberapa makanan ini, nanti ada banyak lagi macam lainnya selain makanan juga ada. Makanan-makanan ini adalah pemanfaatan dari bioteknologi. Istilah bioteknologi baru berkembang setelah Pasteur. Pasteur ini nama seorang ilmuwan biologi pastinya, menemukan proses fermentasi dalam pembuatan anggur. Jadi anggur-anggur yang mungkin kalau di sini dijualnya di kafe, di bar, itu adalah hasil dari proses fermentasi. Nah, dari kata-katanya kita lihat bioteknologi. Coba. Kok ada dulu? Oh, ini masih ada. Ada bio, ada teknologi. Ini aslinya susunan dari biologi ditambah teknologi. Biologi itu kan tahu ya maksudnya. Biologi itu kan kayak keadaan kita sehari-hari.
entah itu menyangkut makanan, terus keadaan tubuh, terus lingkungan sekitar makhluk hidup, itu kan biologi. Nah, ditambahkan dengan teknologi. Jadi, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan bahan pangan baru. Bahan pangan ini kan hubungannya dengan biologi. Kalau misalkan yang kita makan langsung kayak sayur apa ya, kol, terus wortel, sawi, kangkung, bayam, dan lain sebagainya, itu kan hanya biologi, ya kan? Itu hanya biologi. Nah, ini ditambahkan dengan teknologi, menghasilkan bahan makanan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya kayak tempe, roti, anggur, keju, dan yogurt. Itu memanfaatkan teknologi loh. Meskipun teknologi itu maksudnya bukan alat-alat canggih dan lain sebagainya, tapi memanfaatkan mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, atau ragi, itu juga disebut bioteknologi. Gitu maksudnya. Bisa difahami kira-kira? Gampang kan ya? Bioteknologi, oh ya berarti biologi ditambahkan dengan teknologi tertentu yang bisa menghasilkan bahan pangan baru. Saya tulis. Bio. Oke, kayak gini ya pengertiannya ya. Bisa difahami? Yang lainnya? Sip. Kalau misalkan ada yang masih bingung, belum paham, langsung tanya ya, kayak biasanya ya. Ada yang mau karena ketika saya menjelaskan ini, oh kayaknya saya pernah dengar, ini apa ya, langsung tanyakan aja. Jadi di bidang pertanian sudah menggunakan mikroorganisme sejak abad ke-19, berarti tahun 1900-an, untuk mengendalikan hama serangga dan menambah kesuburan tanah. Di bidang kesehatan dan kedokteran telah dapat memproduksi vaksin tertentu dengan bantuan virus. Jadi dari bantuan virus yang dikendalikan oleh alat biologi, pastinya di sini teknologi biologi, bisa menghasilkan vaksin baru. Kemudian perkembangan pesat bidang biologi sel dan biologi molekuler sejak tahun 1960-an mendorong perkembangan bioteknologi secara cepat. Dewasa ini, manusia telah mampu memanipulasi, mengubah, dan atau menambahkan sifat tertentu pada suatu organisme. Kalau kemarin kita belajar tentang persilangan, pewarisan sifat, nah itu kan alamiah. Sekarang ini bioteknologi itu bahkan secara kimiawi atau secara teknologi canggih bisa memanipulasi, mengubah, dan atau menambahkan sifat tertentu pada suatu organisme. Iya, nggak apa-apa Mbak Enda, silakan. Atas dasar itu, definisi bioteknologi sekarang adalah pemanfaatan. Apanya sunyi Mbak?
Apanya sunyi? Pemanfaatan dan atau perekayasaan proses biologi dari suatu agen biologi untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Lebih detailnya kayak gini ya. Pemanfaatan teknologi dalam biologis makhluk hidup atau bahan pangan tertentu untuk menghasilkan bahan baru yang bermanfaat bagi manusia. Ada juga bioteknologi modern karena di dalamnya terdapat perekayasaan proses termasuk rekayasa genetika. Kalau bab kemarin kita membahasnya pewarisan sifat, persilangan antar gen-gen yang berbeda, DNA yang berbeda. Nah, sekarang ini kalau bioteknologi bahkan bisa melakukan rekayasa genetika. Mungkin sudah sering dengar kan berita-beritanya makhluk hasil rekayasa genetika dan sebagainya. Itu maksudnya salah satu penelitian. Jadi pengertiannya yang gampang itu gini. Pemanfaatan teknologi dalam biologis makhluk hidup atau bahan pangan tertentu untuk menghasilkan bahan baru yang bermanfaat bagi manusia. Oke? Bisa dipahami? Apanya Mbak Rati yang sunyi? Apa? Loh? Kenapa? Ada yang keluar. Serius nyimak. Lanjut ya. Nah, bioteknologi ini dibagi dua. Ada namanya bioteknologi konvensional, ada namanya bioteknologi modern. Lawannya modern berarti tradisional. Konvensional itu maksudnya tradisional ya, nama lainnya aja. Jadi bioteknologi itu ada yang tradisional, ada yang modern ya. Bioteknologi tradisional atau konvensional yaitu pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dengan memanfaatkan organisme hidup. Contohnya tempe, keju, pupuk penangkal virus. Halo? Suara saya terdengar? Di tempat Mbak Rati aja apa yang lain juga? Yang lainnya nggak masalah kan ya? Oke, berarti tempatnya Mbak Rati mungkin. Oke, sip. Lanjut dulu ya, Mbak Rati logout dulu aja. Jadi bioteknologi konvensional atau tradisional itu memanfaatkan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya tempe, keju, pupuk penangkal virus. Ada di sini yang tahu proses pembuatan tempe? Atau mungkin ada yang pernah membuat? Mungkin bisa sharing sedikit. Tetangganya mungkin. Ada yang pernah tahu nggak? Mas Dharma mungkin tahu. Oh iya, direndam. Ibunya malah pernah bikin. Lihat di YouTube. Oke, sip. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya yang punya ide bikin tempe itu loh, kalau di Taiwan kan nggak ada ya Mbak ya? Di Taiwan ada produsen tempe nggak sih? Nggak ada kan ya? Maksudnya selain orang Indo loh, orang Taiwan sendiri. Ya bener yang dikatakan Mas Dharma ya.
Jadi gak ada ya bener. Ini adanya di Indonesia only. Seperti yang dikatakan Mas Dharma ya, bener ya. Itu kedelai yang sudah matang tentunya. Ya, cuma orang Indo ya. Kedelai yang sudah matang terus ditambah ragi. Terus didiamkan, saya nggak tahu diaduknya itu pakai ragi atau gimana. Terus didiamkan kalau nggak salah 1 atau 2 malam. Sebenarnya Pak Lek saya itu ada yang bikin produsen tempe, cuman rumahnya jauh dari saya, jadi saya jarang ngelihat pas mulai awal buat sampai akhir, jarang. Jadi itu terus didiamkan, dibiarkan kedelainya itu menjamur, ya kan? Lah, jamur ini kan namanya jamur ya, itu kan organisme hidup kan? Nih, organisme hidup. Jadi, oh iya benar, ada yang dibungkusnya pakai daun pisang, ada yang dibungkusnya mungkin pakai plastik tertentu. Kalau di rumah saya itu pakai plastiknya itu nggak terlalu tebal tapi elastis gitu. Terus 2 hari kalau nggak salah, 2 malaman itu didiamkan sampai menjamur gitu ya. Nah, jamur ini itu kan organisme hidup, tapi dengan membiarkan tempe bereaksi dengan ragi jadi menjamur itu, tempe bereaksi dengan ragi, kedelai bereaksi dengan ragi terus menjamur itu kan bisa jadi produk baru, yaitu tempe, ya kan? Ya, ditusuk-tusuk itu supaya ada udara yang masuk gitu ya, Mbak. Udara yang masuk untuk pertumbuhan jamurnya. Namanya makhluk hidup kan butuh udara, makanya kata Mbak Indah ditusuk-tusuk itu biar jamurnya bisa nafas. Kalau bisa nafas berarti dia tumbuh terus gitu. Seandainya nggak ada yang punya ide itu, kita makan kedelai doang mungkin, nggak ada namanya tempe kan. Itu asalnya cuma kedelai yang dijamurkan dengan ditambahi ragi, ya kan? Jadilah tempe gitu. Jadi asalnya tuh cuma kedelai tapi ditambahkan dengan zat yang bisa menumbuhkan jamur, jadilah tempe. Nah, tempe ini karena memanfaatkan organisme, jadi ragi itu untuk menumbuhkan jamur loh, Mas. Jamur di situ yang organismenya masuknya di situ. Karena memanfaatkan organisme hidup untuk menghasilkan produk, makanya dia disebutnya bioteknologi gitu. Ujung-ujung jadi mendoan kata orang. Kalau jadi mendoan itu berarti dibungkus lagi pakai tepung, dikasih bumbu terus digoreng. Iya betul, malah enak ya. Nah ya, kalau di Taiwan ini kan nggak ada namanya tempe, cuma Indonesia punya tempe itu. Makanya kalau udah bisa Mbak Rati sambil ngopi. Kalau di Taiwan yang bikin paling orang Indo kan, toko Indo. Kalau orang Taiwan sendiri kan nggak ada ya produsen tempe, buat sendiri. Iya, buat sendiri. Nah, jadi kita kan baru sadar, oh jadi tempe itu aslinya cuma kedelai. Memanfaatkan jamur dengan menambahkan ragi itu jadi salah satu produk bioteknologi gitu. Bikin lapar malam-malam, Mbak. Bisa difahami ya. Jadi bioteknologi tradisional atau konvensional ini sudah terkenal dan sudah dilakukan oleh manusia, khususnya orang Indonesia dari zaman dahulu kala. Ya kan? Tempe itu
Ibu saya lahir juga udah ada kayaknya. Selain tempe, ini ada keju, pupuk, penangkal virus. Itu semuanya adalah produk bioteknologi konvensional atau tradisional. Ya, bisa difahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Penangkal virus, kenapa mbak? Iya, kalau yang penangkal virus ini loh, kepada offline. Penangkal virus ini obat-obatan, salah satu bentuk obat-obatan yang memanfaatkan organisme. Jadi bukan bahan kimiawi tapi memanfaatkan organisme hidup. Ada dalam dunia kedokteran ya. Kita tidak bahas detail di sini ya. Ciri utama dari bioteknologi tradisional tadi mengandalkan jasa mikroba. Mikroba ini maksudnya mikroorganisme tadi untuk menghasilkan produk. Jadi menghasilkan produk barunya pakai mikroorganisme tadi. Manusia tidak melakukan manipulasi atau rekayasa proses. Nggak ada yang dimanipulasi dengan teknologi lain kan, misalkan tambahkan zat kimiawi apa, alat teknologi apa, nggak ada kan ya. Hanya mengandalkan mikroba yang bisa tumbuh dari ragi tadi. Hanya menciptakan kondisi dan bahan makanan yang cocok bagi mikroba untuk berkembang secara optimal gitu. Contohnya lain lagi asam cuka. Dari tepung menjadi glukosa oleh jamur Aspergillus. Selanjutnya glukosa diubah menjadi alkohol oleh jamur Saccharomyces. Rangkaian proses ini telah lama digunakan manusia untuk menghasilkan asam cuka atau metana. Jadi cuka itu juga memanfaatkan ini jamur-jamuran ini. Kalau bikin cuka itu pakai jamur-jamuran ini. Mungkin ini sudah tersedia di toko tertentu. Jadi untuk produsen cuka itu sendiri sudah punya stok jamurnya. Jadi tinggal dicampurkan dengan tepung, terus glukosanya diubah menjadi alkohol oleh jamur Saccharomyces. Gitu ya. Terus ada lagi tape. Nah, ini nih enak banget nih. Pembuat tape sebenarnya hanya memelihara jamur ragi tape. Mikroba pembuat tape. Itu kan ditambahkan ragi ke beras ketannya. Raginya itu yang bisa menumbuhkan jamur. Kalau sudah gitu jadilah tape. Padahal busuk ya, tapi baunya sedap. Nah, jadi nggak semua yang jamur-jamur yang kita temui di kehidupan kita ini nggak semuanya itu tidak bermanfaat gitu. Jadi banyak yang menimbulkan manfaat kayak ragi untuk membuat tape, tempe gitu ya. Pemeraman ketela pohon atau nasi ketan yang telah ditaburi ragi untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk penumbuhan jamur ragi. Karena jamur ragi menyukai tempat gelap dan hangat gitu. Makanya kalau bikin tape itu kan ditutup rapat. Iya, kalau di rumah mah bikin apa aja bisa ya mbak ya. Mau makan tape bikin,
memakan ini bikin tape singkong bisa, tape nasi ketan ini tape goreng di sini nggak ada ya Pak? Di sini saya belum nemu deh kayaknya. Itu kan enak banget ya Mbak ya. Ada, tapi jarang ya. Paling banyak ya tahu goreng, tempe goreng. Hah? Oh, Mbak Rati suka bikin cemilan loh. Boleh order nggak Mbak Endah? Jarang loh yang jualan. Paling kalau ada toko Indo kan banyak. Maksudnya warung Indo kalau di Taipei kan banyak. Berapa lah? Misal puluhan warung Indo. Yang ada tapenya tuh paling 1-2. Jarang banget saya nemu. Padahal enak banget digoreng. Nggak musim singkongnya ya. Iya sih, bener sih. Nggak musim dingin soalnya. Ya, padahal pengen dibikinin. Boleh dong Mbak kirim ke sini. Nah, itu tuh. Tape yang biasanya Mbak Endah bikin itu, dia memanfaatkan ragi kan, mikroba pembuat tape. Itu juga salah satu produk bioteknologi tradisional, ya. Bisa dipahami? Oh alah. Nah, ini deh bagus ini. Saya setuju ini. Saya setuju sama idenya Teh Rani. Oke, sip. Udah ahli ternyata. Lanjut ya. Bioteknologi modern sekarang. Tadi kan udah yang tradisional. Sekarang modern. Pemanfaatan atau perekayasaan proses biologi dari suatu agen biologi, maksudnya manusianya, untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. ngerjain UN sambil ngemil tape goreng. Kenyang ngantuk nanti Mbak. Kalau yang bioteknologi modern ini, contohnya rekayasa genetika, vaksin, itu modern. Coba kita lihat sini tadi ada gambar. Oh ya. Ciri utama mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Namanya kan merekayasa genetika. Jadi memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Pengennya rekayasa model apa? Itu kan berarti terserah ilmuannya ya, terserah penelitinya. Contohnya, manusia melakukan manipulasi atau rekayasa proses. Ini DNA. Jadi, kalau ilmuwan-ilmuwan biologi itu sudah banyak yang meneliti atau meriset tentang rekayasa genetika. Jadi, DNA-nya ada yang dipotong, ada yang ditambahkan, misal. Kalau sering lihat film-film ini, film-film science fiction, kayak model apa sih? Spider-Man, Iron Man, itu kan rekayasa genetika. Jadi dalam tubuhnya ditambahkan gen tertentu yang membuat mereka menjadi kuat gitu. Itu nggak ada sih di dunia nyata. Itu mungkin bayangan ilmuwan beberapa tahun ke depan gitu. Contohnya yang gampang itu ya, tes DNA. Jadi kalau tes DNA itu kan untuk mengetahui garis keturunan asli, karena DNA tiap orang ini kan beda-beda gitu Mas. Meskipun
saudara kandung itu, tapi DNA-nya berbeda-beda, hanya sama kepada orang tua kandungnya. Makanya dilakukanlah tes DNA. Nah, yang diteliti dalam bioteknologi modern, DNA-nya diambil, nggak cuma dites, tapi direkayasa. Misalkan sifat aslinya kemarin kita bahas, misal aslinya si anak ini sifat dasarnya itu hidung mancung, rambut keriting, tapi sama ilmuwan direkayasa sehingga gimana sehingga rambutnya nanti lurus gitu. Nggak nunggu memperbaiki keturunan dengan generasi yang lain, tapi DNA-nya direkayasa. Oh, mungkin nanti menghasilkan rambut yang bentuknya aneh gitu. Jadi direkayasa di situ. Contoh, vaksin insulin. Nah, ini tadi. Vaksin insulin. Bakteri dulunya tidak mampu menghasilkan insulin. Sekarang, orang sudah berhasil menambah sifat baru kepada bakteri tersebut sehingga mampu menghasilkan insulin. Jadi insulin yang mungkin biasanya disuntikkan ke pasiennya, itu kan kalau sakit tang nyauping itu tadi disuntik insulin ya. Mungkin ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, tergantung kebutuhan si akong atau amahnya. Itu vaksin insulin itu produksinya adalah dibantu dengan bakteri. Jadi menambahkan sifat baru kepada bakteri sehingga mampu menghasilkan insulin, gitu ceritanya. Nah, ini yang saya bilang tadi. DNA dipotong kemudian disambung dengan DNA baru yang membawa sifat unggul. Makanya kan jadi manusia kuat, itulah. DNA baru hasil penggabungan inilah yang disebut DNA rekombinan. Kombinasi ya maksudnya. Kombinasi kembali, rekombinan. Saya pengen tunjukkan gambarnya mana ya? Nah, ini. Produk konvensional, produk tradisional. Tempe ini memanfaatkan jamur Rhizopus. Tempenya bagus banget sih. Tape ini tadi yang Mbak Indah sering bikin itu memanfaatkan bakteri atau bakteri Saccharomyces. Jangan kebalik ya. Rhizopus Saccharomyces. Ini sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? Tadi ada yang ke skip. Jadi kalau yang perbedaannya yang konvensional dan modern. Kalau ini kan konvensional, ini kan modern. Kalau yang konvensional itu tidak mengubah sifat pada agen biologi atau organisme yang digunakan. Contohnya tempe, tape, kecap, asam cuka, yogurt, alkohol. Kalau yang modern itu mengubah sifat pada agen biologi yang digunakan. Contohnya insulin dari bakteri, tomat yang tahan lama. Ini ada loh, tomat yang tahan lama. Disuntik tomatnya ceritanya. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ini nih. Bukan, tapenya bagus banget. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi itu tadi perbedaannya yang konvensional dan modern. Ini juga bagus banget ya.
nata de coco itu juga merupakan produk bioteknologi loh, memanfaatkan bakteri Acetobacter pseudomonas. Keju Propionibacterium shermani, ini juga produk bioteknologi konvensional. Bagus-bagus ya. Jadi sebenarnya manusia ini juga bisa memanfaatkan bakteri-bakteri, bisa menjadi produk baru yang lebih unggul seperti ini. Ini juga, ini apa nih? Yogurt ya. Enak banget sih, ada cherry-nya. Yogurt ini memanfaatkan bakteri Streptococcus lactis. Kecap, nah ini kecap. Kalau menurut saya di Taiwan ini jarang nemu kecap manis. Adanya apa itu? Saus tiram. Kalau kecap jarang ya. Mungkin ada di Indonesia saja. Kecap ini memanfaatkan bakteri Aspergillus soyae. Bisa ya? Lanjut. Nah, sekarang kalau tadi yang tradisional, sekarang adalah yang produk modern. Jadi ceritanya ini jeruk. Ini jeruk macam jeruk tahan penyakit. Kecape, asin dan encer. Iya kan mbak, nggak ada ya kecap manis di sini ya. Mungkin memang produksi kedelai di Indonesia itu kan melimpah gitu ya, jadi bisa dipakai kecap, bisa dipakai tempe lah, tahu gitu. Kalau di sini mungkin susah nanamnya. Nah, mungkin ada yang mau berwirausaha tempe untuk dijual ke pasar lokal. Nah, itu bagus tuh. Bisa membuat tempe. Kalau sejauh ini kan ada tempe itu cuma di toko Indo. Yang beli nanti ya orang Indo. Coba kalau dijualkan di pasar-pasar lokal, pasar-pasar orang Taiwan, nanti kalau orang Taiwan tahu tempe itu mungkin udah ada ya yang sering langganan di toko Indo, tapi kalau dipasarkan langsung ke pasar lokal Taiwan kan lebih laris gitu. Jeruk tahan penyakit, ini namanya jeruk kimkit. Dia bisa warna merah gini. Ini kan aslinya tuh kayak jeruk purut, jeruk apa sih, jeruk nipis. Ini jeruk nipis, jeruk purut. Itu disuntik dengan vaksin tertentu, jadi dia tahan penyakit. Ini untuk mungkin skala besar ya, kalau ada orang punya kebun jeruk kebun jeruk berhektar-hektar, supaya tahan penyakit harus disuntik dengan vaksin atau obat tertentu gitu. Tomat tahan lama, ini juga disuntik dengan vaksin. Mungkin yang biasa dijual di supermarket yang mahal itu, dia kan nggak gampang busuk. Kalau yang ditanam di rumah itu mungkin berapa hari itu kan cepat busuk. Nah, ini dia berminggu-minggu bisa nggak busuk karena disuntik dengan vaksin tertentu. Jadinya tomatnya tahan lama. Ada juga bakteri pembersih. Produk modern yang lain contohnya insulin, mengobati kencing manis, Inferon, mencegah virus, hormon pertumbuhan, mengobati kekerdilan, protein hepatitis B, vaksin melawan hepatitis B. Tomat disuntik. Oh, yang tomat tadi ya? Nggak masalah sih mbak, nggak masalah kok. Jadi mereka ini menyuntiknya itu dalam porsi tertentu. Jadi di situ memang ditambahkan zat kimia
tapi nggak berlebihan, jadi tetap aman bagi kesehatan. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan memang beli tomat di supermarket ternyata kok berminggu-minggu tetap nggak busuk. Oh, mungkin ini tomat yang tahan lama dengan ditambahkan vaksin, itu aman kok bagi kesehatan kita. Cuman ini sebenarnya memang nggak terlalu banyak tersedia ya, nggak banyak gitu yang memanfaatkan teknologi ini, karena kan harganya mahal banget jadinya. Ya orang kalau mau beli tomat terlalu mahal kayak beli durian, mending nggak usah, mending beli yang murah-murah aja gitu. Kalau bahayanya nggak, tetap aman. Jadi dia seperti vaksinnya sedikit sekali yang disuntikan, cuman efeknya memang bagus gitu. Jadi tetap aman. Oke? Ini tadi produknya, ini produk-produk vaksin atau obat. Urokinase menghilangkan bekuan darah, gen beta globulin mengobati talasemia, antibodi monoklonal, diagnosis penyakit menurun, misalkan sickle anemia, eritropetin mengobati anemia dan merangsang pembukaan sel baru. Sebentar, saya cek dulu. Kurang berapa slide ya? Oh, sudah habis ternyata. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari ya bioteknologi, ada yang tradisional atau konvensional, yang sederhana-sederhana tadi, yang bahkan kita sudah pernah membuat. Ada yang modern yang melibatkan ilmuwan, vaksin, virus, dan sebagainya. Semua itu ada beberapa dampaknya. Salah satunya, kalau dari segi sosial dan ekonomi, dia dapat merugikan petani kecil atau peternak kecil. Misalkan menggunakan hormon pertumbuhan sapi. Itu kalau peternak kecil, skala kecil kan nggak mungkin bisa menjangkau untuk beli hormon itu. Jadi produksinya kalah hebat gitu. Bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi, menyingkirkan tanaman asli, pencemaran biologi. Nah, ini menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Jadi secara etika atau moral, ini kadang menyisipkan gen makhluk hidup yang nggak ada hubungannya. Kalau sesama manusia mungkin masih oke, mungkin dari hewan ditambahkan ke manusia supaya manusianya kuat. Itu kan hukum tertentu, hukum alam atau masyarakatnya juga susah diterima. Makanya ini dampak moralnya di sini. Dampak kesehatan. Insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Ini zaman dahulu kala sih. Insulin yang masih pada tahap awal percobaan, jadi dia belum sempurna. Kalau yang sekarang kita kenal, yang ada di rumah sakit itu yang sudah melalui banyak proses, jadi aman, nggak sampai menimbulkan kegagalan seperti ini. Bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Jadi ceritanya, gen babi disisipkan ke dalam buah semangka supaya semangkanya bagus, warnanya bagus, enak. Itu mungkin ada di beberapa wilayah negara tertentu itu disisipkan gennya babi. Entah kenapa ya, saya juga ngerti di sini prosesnya gimana. Yang jelas, dengan menambahkan gen ini, semangkanya itu jadi kualitas super gitu. Ini kan kalau di Taiwan insya Allah nggak ada. Ini di daerah barat sana Amerika, terus benua Eropa sana, jadinya semangkanya itu mengandung gen tertentu, tapi semangkanya itu mahal banget. Jadi
nggak mungkin tersedia di seluruh pasar-pasar atau supermarket, jadi masih inilah. Oke, ini kan berbahaya juga. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tentang bioteknologi dan pemanfaatannya, sederhana ya. Bahasan bioteknologi ini ternyata hanya pemanfaatan biologi ditambah dengan teknologi menghasilkan produk baru. Udah, itu aja. Dan contoh-contohnya pun sudah sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Tempe, kecap, tape, asam cuka, terus vaksin-vaksin, terus pemanfaatan rekayasa genetika. Ini kan kita sudah tahu. Yang rekayasa-rekayasa tadi itu termasuk modern, yang bahan-bahan simple seperti tempe, tape, kecap itu termasuk konvensional. Oke? Bisa difahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita akhiri dulu malam hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Sudah selesai membahas UTS, sudah banyak bab-bab yang kita bahas. Tetap semangat belajar ya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa kalau mungkin di kelas ini kan kita santai, kelasnya santai, tapi tetap serius, tetap mendengarkan yang dijelaskan terus difahami. Nah, yang santai dan serius itu nanti berbuah kesuksesan pasti. Kalau bisa nggak cuma di kelas IPA aja, tapi kelas-kelas yang lain juga seperti itu. Jadi jangan terlalu diambil pusing, karena sudah seharian kerja capek. Kalau sekolahnya dibikin pusing, nanti malah capek gitu. Jadi santai aja, yang penting tetap serius. Loh, udah dari tadi Mbak Indah. Iya, jadi kayak gitu ya, di bawah santai. Kalau santai itu ilmunya cepat masuk gitu. Oke? Terima kasih semuanya. Tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Maunya sih begitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Maunya sih begitu ya Mbak ya. Ya, semoga bisa ya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.